Jadi hari ini kita akan bahas layanan tambahan aspek pariwisata, itu nama materinya. Ya, jadi kita akan ngomongin kira-kira kebutuhan lain, layanan lain yang dibutuhkan oleh si wisatawan. Ya, jadi orang Melali itu, orang jalan-jalan tuh nggak mungkin nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Ya, nggak mungkin juga jalan kaki. Terus, ya, sehingga dia perlu yang namanya layanan tambahan. Jadi selain kemarin kita ngomongin tempat wisatanya, ya, apa yang harus ada di tempat itu dan segala macam, ya, selain tempatnya, dia juga perlu hal di luar tempat itu yang terkait dengan makan minum, tempat nginep dan juga transport. Nah, ini yang basic banget, 4 aspek pariwisata. Nah, selain itu kita akan bahas satu-satu kira-kira layanan tambahannya apa aja. Ini yang kemarin atraksi sudah kita bahas ya. Jadi ada yang alam, ada yang budaya, ada yang minat khusus. Kok sama lagi slide-nya? Nah, ini yang atraksi ya, atraksi atau daya tarik itu ada alam, budaya, minat khusus, ini sudah kita bahas. Lalu yang fasilitas, nah fasilitas itu ada penginapan, makanan, minuman, konsumsi ya. Lalu ada transportasi dan infrastruktur. Ya, ini juga nggak kalah penting. Ya, biasanya orang kalau tempat wisatanya nggak ada tempat nginepnya biasanya kan mikir 2 kali. Ya, bayangkan bukan wisata yang ada telepon. Bukan wisata yang kamu jalan-jalan di Bali sendiri, nggak kayak gitu. Bayangkan kalau kamu ke Jawa, kalau orang lain ke Bali, ya wisata-wisata yang seperti itu. Kalau nggak ada tempat nginep di dekat tempat tujuannya, ya atau jauh banget tempat nginepnya, dia akan berpikir 2 kali untuk datang ke tempat itu. Itu maksudnya. Ya, bukan yang kamu tinggal di Bali lalu pergi ke mana gitu ya. Saya belum mau nyebut living world, ya. Lalu ntar pulang dari situ kamu balik ke rumah. Ya, itu jalan-jalan. Ya. Nggak yang kayak gitu. Yang kita bicarakan adalah yang keluar pulau atau ke daerah yang agak jauh. Ya. Jadi kalau di dekat tempat wisata tuh nggak ada tempat nginepnya atau jauh tempat nginepnya sampai beda kabupaten gitu ya. Orang-orang biasanya kan nggak datang ke situ. Sehingga tempat nginep itu nggak kalah pentingnya. Ya, nggak kalah penting dari tempat wisatanya itu sendiri. Ya. Lalu makanan minuman dah pasti. Ya, bayangin kalau orang ke air terjun nggak ada yang jual makanan minuman, dia akan minum air terjunnya kan gitu ya. Kacau juga ya. Kacau juga. Ya, yang makanan minuman sih udah wajib ya. Kayak dimanapun tempat wisata, penduduk-penduduk sekitar instingnya akan auto main gitu ya. Ya, akan menjual sesuatu. Ya, biasanya makanan dan minuman. Ya, yang unik tuh di Singaraja, di PP. Ada yang pernah ke PP selain Dwi? Menunya unik-unik di PP, boleh tanya sama Dwi ya. Jadi menu yang dijual sana unik-unik. Ya, ada telur omelet, ada susu denko isi keju, ada bakso beranak. Ada apa tuh es tua. Nggak betul, nggak percaya tanya aja sama Dwi. Ada kan ya? Ada tuh. Iya, jadi kalau di Karangasem tua ya tua, kalau di Singaraja punya es tua. Yang dari Singaraja pasti tahu. Ya, lalu transportasi dan infrastruktur nggak kalah penting. Transportasi itu kendaraan, infrastruktur apa? Masa air terjun ada bangunan. Infrastruktur apa? Sinyal internet, sinyal seluler, ya, fasilitas juga, toilet, ya, segala macam. Kalau orang berenang di Pantai Sanur ada kamar mandi. Ya, bayangin kamu ke Pantai Sanur nggak ada kamar mandinya. Ya, bayangin kalau kamu ke pantai yang satu nggak ada sinyal, dua akses jalan tidak memadai, tiga sing ada nih medagang,
4 nggak ada kamar mandi. Nah, dibandingkan dengan kamu pergi ke pantai yang ada semua itu. Orang-orang bisa berpikir 2 kali mau ke pantai itu. Ya, nggak semua orang mau. Tapi kalau ke pantai yang lengkap, yang semua saya sebutkan tadi, ya dia nggak akan berpikir lama, nggak akan berpikir panjang. Jadi nggak cuma pantainya aja yang penting. Ya, yang di luar itu juga nggak kalah pentingnya. Ya, bayangin kalau orang di Pantai Sanur nggak ada kamar mandi, mungkin orang-orang nggak akan berenang mandi di situ. Sulit ganti bajunya, ya ganti celananya sulit. Atau dia mau mode laki, basah-basahan naik motor pulangnya gitu ya. Kayak kamu waktu, kayak kamu waktu kecil. Kalau kamu waktu kecil pernah berendam di Pantai Sanur, mungkin waktu pulang celananya nggak diganti. Ya ngetel gitu di jalan terus sampai rumah. Ya, makanan minuman Pantai Sanur nggak usah ditanya, penginapan apalagi. Ya, jadi ini juga nggak kalah pentingnya. Aksesibilitas, ya ini juga nggak kalah penting. Ya, konektivitas antar daerah. Tadi udah ada kamar mandi, udah ada internet, listrik nggak ada di situ Pak. Atau ya dia tidak terhubung dengan daerah lainnya. Ya, Nusa Penido penyeberangannya nggak ada dan segala macam. Nusa Lembongan, Nusa yang pulau yang pisah-pisah itu, ya untuk terhubung juga dengan daerah yang lebih besar itu juga nggak kalah penting, ada listrik, air segala macam. Tidak ada penghalang antar daerah. Penghalang ini maknanya banyak. Ya, bisa macam-macam. Apa menurutmu penghalang antar daerah ini? Apa kira-kira maksudnya tidak ada penghalang antar daerah? Jalan tadi udah, transportasi, infrastruktur masuk jalan juga ya. Apa kira-kira penghalang antar daerah? Konflik saudara? Biasanya ini yang sosial ya, yang nggak boleh pergi ke daerah situ kalau nggak ini. Ya kalau bayar sih sah-sah aja. Ya, yang ada konflik sosial segala macam, intinya kamu nggak bisa ke situ gitu ya. Sarana angkutan antar daerah ini kalau teorinya di luar Bali penting, di Bali gengsi. Ya, Bali gengsi. Berapa orang dari kamu yang pernah naik bis yang baru itu? Saya bahkan namanya aja nggak tahu ya. Oh, bukan udah diganti Sarbagita. Teman bus Sarbagita. Udah nggak ada Sarbagita, teman bus loh namanya. Teman bus, lagi 3 bulan jadi gebetan bus. Setahun pacar bus. Ini loh, Sarbagita tahu umurnya ketuaan banget ya. Sarbagita udah nggak ada. Ya, jadi sekarang adanya teman bus. Ada aplikasinya buat naik booking. Lalu ada IG-nya juga, ada Facebook segala macam. Ya. Secara konsep masih sama dengan Sarbagita. Bagi yang nggak tahu Sarbagita, ini Sarbagita yang dulu ya, yang warnanya ini. Sekarang udah lebih modern. Jadinya ini. Sama aja ya. Ganti logo ya. Mobilnya sama. Ganti skin. Ada yang pernah naik ini? Berapa orang di kelas ini pernah naik teman bus? 1, 2 orang? 2 aja ya? 2 aja. Coba nih. Padahal kalau naik ini, kamu sudah bisa dari Ubud sampai Nusa Dua. Tinggal berhenti di halte-haltenya aja. Ya, jadi hampir semua daerah wisata yang terkenal itu di cover. Ya, cuma kalau menurut saya ini masih agak nge-lag ya. Nge-lag itu maksudnya gini, kamu turunnya di halte, dari halte mau ke pantainya tanda tanya. Paham maksudnya ya? Ya, kamu berhenti di halte Bukit Unut, turun kamu di depan kampus Unut, terus kamu mau ke Pantai Balangan.
Nge-lag tuh, tet gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Gojek lagi. Kamu pergi di halte Udayana Sudirman. Ya. Kira-kira mau wisata kemana? Nah, kan ke Stiki masih jauh. Ke Imaji. Jalan kaki lagi ya. Itu ya. Belum terintegrasi. Belum terintegrasi. Nggak ngerti pemerintahnya gimana ya. Jadi bis ini kan berhentinya di halte-halte, bukan di tempat wisata kan. Ya, dia kan berhentinya di halte. Ya, jadi dia rutenya fix sama semua tiap harinya. Nah, orang ini kan bukan wisata ke halte. Ya, orang ini wisatanya ke satu tempat, bukan di haltenya. Dia kan perlu transport lagi kan dari halte itu. Ya, sehingga yang naikin ini kalau pengamatan saya mahasiswa UNUD aja. Karena berhentinya kan di depan halte UNUD. Salah satunya. Jadi dia hemat, bayarnya 3.500, 2,5, di bawah 10.000 lah intinya. Dia sudah bisa kuliah. Ya, kalau dia Sudirman perlu ke Bukit, bimbingan, segala macam, nyari dosen, 2.500, 3.500 udah nyampe Bukit. Dibanding kalau dia harus beli Pertalite, Pertamax dari Sudirman ke Bukit. Ya. Belum lagi lewat underpass, lewat tol, baper, keinget kenangan masa lalu kan itu ya. Baliknya sunset gitu ya di tol ya, baper, nyebak, jatuh, tenggelam. Ini 2.500, 3.500 santai. Dan dia nggak perlu capek berdiri atau gimana-gimana karena nggak ada yang naik. Kalau dia oke lah, kalau padat kan dia berdiri gini ya, capek segala macam. Ini nggak ada yang naik, biasanya orang duduk sendirian gitu ya di bis. Malah bisa foto-foto estetik gitu kan, ala-ala gitu kan. Karena nggak ada yang naik, yang naik orang ngunut aja. Ya, kenapa nggak ada yang naik? Karena nggak ada transport lain untuk ke tempat wisatanya. Kan berpikir dua kali jadinya. Orang kan mau kayak gitu. Kok jadi keklik? Nah, ini yang penting. Transportasi tadi udah dibahas, sarana angkutan antar daerah. Ya. Oke lah, udah nyampe halte. Nah, terus dari halte mau ke Pantai Balangan, ke apa namanya? Yang di Kuta Selatan itu mau ke Pantai Kuta gimana caranya? Ya, masa naik Gojek lagi kan? Kayak gitu. Ya. Kalau di Jakarta sama ya. Kemarin saya ke Jakarta juga kemana-mana naik Grab. Ya, paling gila tuh, ini beneran gila ya. Beneran gila. Saya ke UI Depok, bukan Jakarta. Depok mah Jawa Barat ya. Jawa Barat. Dari Jaksel. Saya dari Jaksel ke UI naik Grab. 100.000 naik mobil. Padahal di Jaksel ada kereta nyampe di UI. Kereta tuh kata driver Grabnya bayar 3.000 aja. Kereta listrik MRT itu. Itu udah nyampe di UI, literally UI. Bukan di halte, bukan. Ini UI, keretanya nyampe masuk di dalam UI. Ya. UI punya kereta nyampe di situ. Jadi ini gerbang Universitas Indonesia, masuk kereta lagi. Ya, itu bayarnya 3.000. Saya naik Grab 100.000. Terus gilanya belum nyampe di situ. Gilanya adalah apakah saya akan diam di UI nggak balik ke Jakarta? Tentu saja balik. Dan baliknya 100.000 lagi. 200.000. Untuk bikin foto di depan gedung tuh. Itu harganya 200.000 tuh. Kalau naik kereta 6.000. Dan ya, sharing dikit, di UI kalau libur ada orang masuk ke kampus kena tiket. Jadi kampusnya berubah jadi tempat wisata. Iya, jadi kalau libur, ini yang unik juga, saya masuk UI itu pas nyepi.
hari Selasa Rabu tuh nyepinya itu. Nah itu ya kemarin tuh ya nyepi yang kemarin tuh. Ya, jadi saya jalan-jalan Jakarta ke UI itu pas nyepi, beneran nyepi, pas nyepi. Cuma di Jawa nggak ada orang nyepi kan, jadi biasa aja. Waktu masuk ke situ kan tanggal merah. Ya, di depan itu yang ada UI punya palang-palang gini kayak di mall tuh. Ya, ada mahasiswa jaga, BEM. Ya, jadi baru masuk dikasih karcis, masuk jalan muter-muter, keluar berapa 5.000. Karena kampusnya mendukung, satu punya danau, ada danau, cuma nggak ada yang mancing. Ya, dalamnya persis kebun raya Bedugul, hijau, rumput hijau, paping hijau lagi sampingnya, jadi semuanya full hijau, karpet hijau semua tuh di lapangan tuh, cuma jalan aja yang di paping dan parkir motornya. Sisanya kebun raya Bedugul semua. Jadi kalau orang-orang masuk, di depan tuh ada mahasiswa BEM yang jaga, dikasih karcis, kenanya per jam kayak ke mall. Berubah jadi tempat wisata. Edan. Ya, jadi kalau nyampe di tempat wisatanya bukan berhenti di halte. Saya yakin orang-orang Bali ya 40% akan mau naik angkutan umum. Kenapa enggak beli bensin? Ya. Lalu enggak nyerpis motor, mengurangi nyerpis motor, nyerpis mobil. Ya, dan udah pasti nyampe. Orang-orang yang naik itu adalah orang-orang yang enggak dikejar waktu. Yang bisa datang ke kantor jam berapa aja. Mungkin dosen contohnya salah satunya. Kan enggak dikejar waktu. Ya. Pasti ada yang mau naik. Pasti. Selama ini orang Bali kenapa enggak mau? Karena berhentinya di halte. Mikir 2 kali. Keluar lagi uang untuk transport yang lain. Mending naik motor sendiri. Itu yang dipikir. Jadi seharusnya orang-orang terkait ya pejabat-pejabat harusnya mikirin bukannya transport bisnya yang diubah, transport bisnya udah oke. Pikirkan gimana caranya biar nggak berhenti di halte. Kalau kamu lihat di negara yang super maju di Jepang misalnya, ya jalur keretanya banyak banget, ya dia bisa berhenti dimanapun, ya jadi banyak banget. Dan itu berangkatnya hampir nggak pernah putus kan. Jadi jam 8, 3 bisa ada kereta. Itu misalnya. Ya, mau kemana, mau ke situ keretanya ini, mau ke situ keretanya ini, mau ke situ keretanya ini, semua kayak gitu. Jadi udah diatur di tempat-tempat spesifik, ada halte yang deket banget. Jadi orang-orang jalan kaki dikit dan nyampe. Ya, keluar kantor, jalan kaki dikit, halte. Itu misalnya. Ya, jadi dia nggak perlu lagi keluar uang untuk transportasi yang lain. Apalagi kira-kira pelayanan tambahan. Nah, ini yang nggak kalah penting juga. Ya, sudah ada pantainya, sudah ada tempatnya, sudah ada jalur makanan, minuman, penginapan, segala macam. Ya, kalau nggak dipromosikan, orang-orang juga nggak tahu. Ya, promosi ini penting seperti yang kemarin udah kita bahas. Contohnya banyak sekali tempat di Bali yang nggak punya website, nggak punya IG. Informasinya berupa blog dinas yang tulisannya kecil-kecil, nggak ada gambarnya, nggak menarik. Siapa yang mau baca? Ya, pemasaran nggak kalah penting. Apalagi sekarang generasimu ya dan generasi yang akan datang beli bakso aja buka IG. Kalau dagang bakso yang nggak ada di IG nggak beli. Bener kan? Beli nasi goreng buka IG, udah boleh ngomongin makanan ya udah nggak puasa ya. Ya, saya yakin kamu mau keluar rumah kemanapun, kamu pasti akan lihat IG dulu. Apalagi ke tempat yang pertama kali kamu kunjungi, mau ke Living World pasti stalking IG Living World dulu. Buka Google Maps dulu, saya datang dari mana, parkirnya di mana. Ya, lihat komentar dulu, lihat rating dulu. Ya, makanan di situ harganya start berapa? Ya, menunya apa aja di Google Maps kan ada menu biasanya. Pasti kayak gitu. Ya, udah berubah tipe manusia udah berubah. Udah nggak lagi yang YOLO datang lalu nanya orang, "Pak, saya parkir di mana?"
Ya, enggak lagi kayak gitu. Pasti akan stalking, kepo segala macam, nanya teman dulu. Ya, bahkan nanya teman yang udah pernah ke situ. Cibutain ke Living Wall, subuh dijo parkir. Kuda maya. Pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Ngumpulin informasi dulu. Ya, ngumpulin informasi dulu. Pembangunan ini juga berkaitan dengan transport tadi, jalan raya, rel kereta di Bali sulit. Ya, sulit. Lalu listrik, telepon juga nggak kalah penting. Ya, kenapa di Bali rel kereta sulit? Nah, itu dah kenapa sulit. Maksudnya kenapa sekian tahun nggak ada rel kereta di Bali? Minta izinnya susah. Ya, Ide Bagus Mantre itu jalan ya, bukan orang ya. Kalau Ide Bagus Mantre orang almarhum. Ya, jalan Ide Bagus Mantre itu kan konon katanya pelepasan tanahnya aja 20-30 tahun yang lalu. Kan tanah tuh dibeli semua dulu. Dari apa namanya? Sanur. Sanur kan dulu lurus aja. Gak ada Ide Bagus Mantre ke kanan tuh kan. Sanur nyari Tohpati itu Batu Bulan tuh ke kanan tuh dibeli semua dulu sampai Kelungkung. Kan sampai yang pertama tuh sampai lebih Gianyar, baru diperpanjang lagi sampai Kelungkung, akhirnya baru nyambung ke Karangasem. Ya. Beli tanahnya sulit karena apa namanya di Bali tanah itu ya yang kamu tahu kan, satu warisan, satu apa ya, turun temurun dijaga, terus ada lagi satu dia merasa dia yang punya gitu ya, misalnya ada. Kalau di Bali kan kayak gitu, pelepasannya sulit ya. Terus orang Bali juga generasi-generasi sebelumnya menganggap tanah itu investasi ya. Sekarang saya nolak, saya nggak rugi, lagi 5 tahun naik 1 juta. Gitu aja ya. Jadi investasi tanah masih kental sekali ya. Akhirnya itu kan keluar uang yang nggak sedikit ya, berapa panjang itu, berapa ya. Akhirnya setelah nego-nego segala macam, dapat yang paling pertama tuh sampai lebih Gianyar tuh. Dulu sampai situ aja Ide Bagus Mantre, terus harus belok. Ya, biasanya kalau sudah terbentuk jalan, sudah ada terbentuk jalan, ngelepas yang itu lebih gampang lagi sedikit. Ya, karena yang dia lihat adalah saya kalau ke Denpasar dekat, dibanding dengan buka yang pertama kali. Ya, buka yang pertama kali resistensinya kan besar sekali. Itu kalau buka jalan. Nah, kalau kita kembali lagi ke rel kereta, ya rel kereta selain sama, ya orang-orang juga akan resistensi menahan kalau dia rumahnya, tanahnya akan dibeli untuk jadi rel kereta. Ya, bangun rel kereta di Bali juga nggak gampang karena Bali pulaunya kecil. Ya, ya. Coba bayangkan kereta itu kan biasanya ada 2 ya, yang bisa jalan mundur dan yang jalannya cuma maju aja. Kalau dia jalannya maju, harus bikinin muter. Kereta yang mahal, kereta yang bisa ke situ dan ke situ. Ya, kereta loh ini, bukan mobil yang bisa nget balik. Atau motor ditinting jitnya gitu ya, muter. Emang kamu pernah lihat kereta diangkat orang? Ayo balikin kepalanya. Ya, bangun rel kereta nggak kayak bangun jalan. Kalau bangun jalan yang nyiapin trek doang, nggak peduli sama yang lewat di atasnya. Bangun kereta perlu mikir, ini keretanya akan maju aja apa maju mundur. Ya, karena kan ada kereta kan biasanya kalau di Jawa itu kan ada yang bisa maju mundur. Jadi gerbongnya 2, jadi masinisnya duduk di sini dan masinisnya bisa duduk di sini. Ya, kursinya hadap-hadapan, jadi kamu untung-untungan. Kamu bisa dapat kursi yang maju, bisa dapat kursi yang mundur.
geraknya. Kalau kereta yang maju aja, kursinya biasanya ada situ aja. Jadi maju aja gerak. Nah, kalau maju, ya maju aja keretanya, logikanya kan dia harus muter di satu tempat. Muter di satu tempat. Sehingga trek yang dibutuhkan hampir lingkaran. Ketemu lagi. Ya, bangun kayak gitu di Bali sulit. Seret, maju dikit gunung. Ya, Bali itu kan di tengahnya ada gunung. Gede kan? Ya, Pasar, Tabanan, Gunung Negaro, Gunung Jembrano, Gunung Singaraja, Gunung Bangli, Klungkung, gunung tinggi di tengahnya itu. Ya. Sedangkan kereta idealnya adalah treknya datar. Ya. Kereta kan idealnya treknya datar. Nggak ada kereta naik bukit. Benar kan? Kalau kereta di Jawa mau melewati gunung, biasanya gunungnya dibolongin. Ya, pernah kamu lihat kereta naik bukit? Nggak ada, nggak ada. Sekarang bayangin, ya, anggap kita tidak bisa membolongi si dataran tinggi itu, Pancosari dan kawan-kawan tuh, ya, git-git kawan-kawan tuh. Anggap kita tidak bisa bolongin itu. Pertanyaan berikutnya, keretanya muter di mana? Tabanan, Mengui, Abian Semal balik lagi. Itu bukan bangun rel kereta, itu pemusnahan masyarakat ya. Hilang semua rumahnya itu. Iya. Hilang jadinya kan kalau dimuterin segitu aja. Ya, bangun kereta kan hanya bangun rel itu, sekian meter kiri kanan kan harus bersih juga. Nggak boleh ada bangunan apa-apa. Sekarang bayangin itu muter di Bali bawah, Denpasar, Tabanan, naik Mengui, Abian Semal, balik lagi Bangli, Gianyar, Denpasar lagi. Habis semua, kita mau tinggal di mana? Naik kita jadi warga git-git semua. Ya, jadi geografi kita nggak mendukung. Ya, kecuali kita mau bolongin si git-git. Orang kalau bolongin bukit itu kan pakai bom, diledakin dulu, ditanam dulu bomnya, diledakin, baru digali. Ya, kalau dataran tinggi di Bedugul itu, kamu pacul gini-gini nggak ada, nggak bolong-bolong itu. Ya, harus diletakkan dulu, dar dulu baru. Gitu. Ya, kacau. Kalau sampai Pak Koster atau siapa gubernurnya mau ngebom gitu bisa rumahnya dibom duluan. Ya, masyarakat Bali juga percaya gunung itu tempat suci. Pokoknya arah gunung itu kan suci. Makanya kalau kamu di Singaraja nanya utara mana? Utara adalah pantai. Ya, tapi Dajo di mana? Dajo adalah selatannya. Raga kalau Nganjanang, Bu, Kajo di Jo, dia akan nunjuk arah selatan kalau orang Singaraja. Tapi kalau kamu ngomong Indonesia, Bu, utara di mana? Masa kamu nggak tahu itu? Di Singaraja, Kajo itu bahasa Balinya utara, Kajo itu adalah gunung. Kelod itu adalah utara, kebalik. Tapi kalau utara selatan masih sama. Kalau kita bangun Pelinggih, ya tempat sembahyang, kalau orang di Denpasar akan bikin di utara timur, ya di utara timur di sini. Kalau orang di Singaraja akan bikin di balik. Intinya ke gunung. Intinya ke gunung, ke tingginya itu. Ya. Jadi jangan sampai keliru karena sudah banyak kejadian orang tersesat. Bu, tahu daerah ini? Oh, di mana tuh? Saya disuruh Ngajanang, Bu. Oh, kamu. Ya, kamu yang harusnya belok kiri disuruh belok kanan.
Dan biasanya kalau kamu perhatikan ini sih nggak populer. Ya, di Denpasar yang Hindu Pelinggih, Sanggah, Merajan itu akan ada di belakang rumah. Kalau di Singaraja dia akan ada di depan rumah. Sekali lagi itu karena gunungnya. Karena gunungnya biasanya. Yang ini nggak banyak sih, cuma biasanya gitu. Ngomongin rel kereta jauh banget. Peraturan daerah, undang-undang juga nggak kalah penting. Aturan buang sampah, ya aturan jam berkunjung. Semua tempat itu ada aturannya, ya tertulis nggak tertulis. Pantai Kuta punya aturan, biasanya ada papan yang mengkarat di pinggir pantai itu. Ya, turis dilarang untuk, nah gitu-gitu tuh, itu juga nggak kalah penting. Itu termasuk pelayanan tambahan. Karena kalau nggak ada peraturan seperti itu, orang-orang bisa gila-gilaan di sana. Ya, sehingga peraturan daerah atau undang-undang juga nggak kalah penting. Oke, habis. Itu terkait layanan tambahan aspek pariwisata. Bicara sarana prasarana, itu sarana prasarana dibagi jadi 3. Ini siapa yang ngide bikin slide miring kayak gini? Nah, sarana ini ada yang namanya sarana pokok. Jadi sarana pokok ini memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan, biro, perjalanan, travel agent, angkutan wisata, hotel, restoran, bar, sebagainya. Ya, ada perusahaan-perusahaan yang hidup dan sangat tergantung dari itu. Ya, di Bali nggak usah ditanya. Ya, di Bali saya yakin anggota keluargamu ada aja yang kerja sebagai ini. Tour guide lah, supir lah, driver, travel, translator, ya kerja di hotel, restoran, bar, pasti ada. Ya, pasti ada. Saudaramu terdekatmu pasti ada. Ya, sehingga kemarin nggak nyalahin pandemi, semua kacau balau. Ya, selain karena mendadak, ya pandemi itu yang bikin kacau itu karena mendadak aja. Coba berencana. Ya, dari 2016 itu ya. Halo 2020 pandemi, nabung dari sekarang aman. Ya karena mendadak aja. Ya, orang-orang yang apalagi itu awal tahun kan ya, Maret startnya kan. Ya, awal tahun itu kan biasanya ya masih nabung lah. Bukan yang sudah punya tabungan. Ya biasanya orang-orang tuh resolusi baru kan gitu ya, kayak kamu bikin resolusi 2023 gitu ya. Ya IPK 3,5 gitu ya. Kuliah Pak Ngurah dapat nilai A gitu ya. Ya, menemukan topik seminar. Awal tahun tuh awal start. Jadi masih merangkak. Ya, merangkak lalu pijakannya gempa bumi. Ya, semua jatuh. Semua jatuh yang bekerja di sektor pariwisata. Ya. Nah, yang ini disebut sebagai sarana pokok. Harus ada. Ya, harus ada. Kalau pokok mah harus ada. Ya, restoran terkait dengan makanan, minuman, hotel tadi tentang penginapan, angkutan, transportasi dan segala macam harus ada. Harus ada. Nah, kalau sarana pelengkap, ya sarana olahraga, pariwisata sekunder, bahasa Inggrisnya amusement. Ya intinya fasilitas untuk rekreasi. Kalau tempat foto booth yang ada jantung-jantung itu sarana pelengkap aja. Ya, ayunan, ya itu sarana pelengkap aja. Intinya rekreasi itu sarana pelengkap aja. Ya, ada ya oke, nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, kalau sarana pelengkap. Kalau hotel, tempat makan segala macam harus ada. Ya, kalau nggak ada itu nggak jadi orangnya ke situ. Tapi kalau nggak ada ayunan, nggak ada foto selfie yang ada jantungnya itu, ya itu ya nggak apa-apa. Ya, Dijo kadang menginspirasi selfie jantung. Nah, yang terakhir itu ada sarana penunjang. Itu terakhir habis, belum. Ya. Kalau penunjang itu lebih ke biar dia pengen belanja. Ya, sarana pokok adalah tempat tidur, makan, transport. Sarana pelengkap adalah yang tadi terkait dengan rekreasi. Kalau sarana penunjang adalah yang bikin pengen dia belanja, oleh-oleh segala macam. Ini tujuannya untuk nyari profit. Ya,
Kan hotel standar aja, orang-orang pasti akan nyari yang murah, makan juga dikompres, transport dikompres. Nah, orang-orang akan nyari untung itu di oleh-oleh. Karena biasanya beli oleh-oleh nggak mikir. Kalau tidur makan masih mikir. Ya, aduh mahal, cari homestay aja. Ya, beli nasi jinggo aja, beli nasi kuning. Ya, bule-bule kiri kan makannya nasi kuning, nasi jinggo. Ya, carinya breakfast 10.000. Ya, sore malam bungkus nasi jinggo. Tapi giliran oleh-oleh, ya giliran oleh-oleh, apalagi gantungan pembuka botol yang terkenal di Sukawati itu, ya nggak tahu, tetaplah nggak tahu, dan jangan mencari. Ya, pembuka botol terkenal di Pekan Sukawati itu cuma ada di Bali. Sampai viral ke luar negeri karena ada bule moto kan. Ya. Jadi ketika waktunya beli oleh-oleh, bule itu nggak mikir. Maksudnya nggak seberpikir dia nyari hotel atau nyari makan. Memang disinilah keuntungannya itu digali, digeruk. Ya, biasanya dia beli oleh-oleh itu pas sudah mau pulang. Ya, jadi dia menghabiskan rupiahnya di Bali biar nggak dikonvert lagi jadi dolar. Ya, jadi dia akan habiskan uangnya di oleh-oleh biasanya. Ya, apalagi yang berpikir bahwa benan ke Bali gitu misalnya. Ya, saya nggak akan kesini lagi atau jarang kesini lagi atau segala macam, sehingga dia akan jor-joran di oleh-oleh. Yang ini juga nggak kalah penting, tapi masuk di penunjang. Itu sarana. Ya, berikutnya ada prasarana. Ini juga mirip seperti yang tadi ya, pembahasannya aksesibilitas, utilitas, jaringan pelayanan. Ya, ini nggak beda sama yang tadi, jadi beda sebutan aja. Jadi kalau yang tadi juga disebut sebagai prasarana. Ya, prasarana. Akses jalan, lalu listrik, air, toilet, tempat ibadah, lalu juga pelayanan kesehatan, segala macam. Ya, keamanan juga masuk. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan.